Hey ho Pop Gengs. Banyak kisah tentang saudara kembar yang cukup menguras air mata. Apalagi yang terlahir kembar nempel gitu atau istilahnya kembar siam. Perjuangan mereka untuk bisa hidup seperti kebanyakan anak lainnya tidaklah mudah. Bahkan ada yang harus nempel sampai dewasa. Banyak yang percaya anak kembar selain fisik mereka yang sama, perasaan mereka juga saling terhubung. Dan berikut beberapa kisah anak kembar yang diabadikan oleh banyak media. Kisah pertama adalah kisah kembar siam bernama Lexi dan Sydney Stark, lahir pada tahun 2001 dari pasangan Emily dan James Stark. Dua anaknya itu lahir menempel satu sama lain, membuat hati orang tua mana yang tidak bersedih. Lebih sedih lagi saat harus memutuskan setuju tidaknya operasi pemisahan dilakukan demi tumbuh kembang keduanya. Tapi di sisi lain harus siap dengan resiko yang akan dihadapi. Saling menguatkan, Emily dan suami akhirnya menjalani operasi pemisahan. Operasi pun berhasil dan mereka tumbuh dengan sehat tanpa gangguan kesehatan yang berarti. Menjadi dua anak perempuan yang cantik. Meski telah berpisah, mereka berkisah saat ingin saling menenangkan mereka biasa tidur berdua dengan posisi yang sama saat mereka masih menyatu. I was in the hospital and I was getting a shot and it was a painful shot. Sayangnya kisah mereka tidak dirasakan oleh pasangan kembar ini. Menempel dari sejak lahir hingga berusia lanjut. Kedua saudara kembar ini merayakan ulang tahun dari kursi yang sama, satu kue yang dibawa oleh keluarga mereka dan ditiup bersamaan. Ronnie dan Donnie Gallion lahir pada tahun 1961 yang pada tahun 2014 masuk dalam buku rekor dunia sebagai pasangan kembar siam tertua di dunia. Tak pernah dalam hidup mereka bisa menjalani masa-masa me time. Masuk ke kamar saja berbarengan, saling mencukur, memakai kaos kaki, membaca, dan hampir semua aktivitas mereka sepanjang hidup. Dan tidak sedikit pun orang tua mereka menyerah merawat dan menjaga mereka. Dua pasang kaki menempel di satu tubuh, dua kepala dan dua lengan saling berhadapan. Mereka berbagi tubuh sejak kecil, berbagi hidup dan kisah tiap detik, berbagi nafas dan kasih sayang dari orang sekitarnya, dan berbagi semangat hingga kondisi mereka bukan lagi hal yang menyedihkan. Segitu kuat memang ikatan saudara, apalagi kembar dan berjuang dari semenjak kelahiran. Dari balik ruang persalinan pada tahun 1995, dua anak, saudara kembar lahir prematur. Dikisahkan di CNN, mereka yaitu Brielle dan Kyrie Jackson berada di inkubator yang terpisah awalnya. Brielle yang ada di inkubator satunya sangat buruk, tipis kemungkinan bisa diselamatkan. Beratnya hanya 1 kilogram dan irama jantungnya makin melemah. Badannya pun membiru karena kebanyakan menangis. Tapi seorang suster melanggar aturan dan menempatkan mereka di dalam satu inkubator. Ia belajar tentang salah satu metode langka bernama double bedding. Setelah inkubator ditutup, Kyrie meringkuk ke samping saudaranya dan tangannya berada di pundak Brielle, seperti sedang memeluk. Ajaibnya setelah itu, kondisi saudaranya semakin membaik dan semakin tenang. Foto memeluk itu telah diabadikan dan menjadi kisah tersendiri bagi mereka yang kini sudah dewasa. Kisah berikutnya mungkin bisa menjelaskan secara sederhana beberapa hal. Dua anak kembar, perempuan cantik yang lahir dari ayah berkulit terang dan ibu berkulit lebih gelap. Kulit dan rambut Maria mengikuti mamanya dan Lucy ikut bapaknya. Mereka kembar, tapi orang-orang tidak mempercayainya. Bahkan Lucy mengaku bahwa di sekolah ia pernah dituduh sebagai anak adopsi dan dikatai hantu. Mereka terlihat berbeda di balutan kulit yang tidak sama. Sebagai saudara tak kembar pun mereka diragukan. Padahal mereka kandung dan kembar pula. Tapi rasa persaudaraan mereka sangat kental. Meski karakter mereka menunjukkan hal yang kontras. Lucy lebih pemalu dan casual. Maria senang berteman dengan siapa saja dan senang memakai dress. Lihat kan? Mereka yang sekandung saja, kembar masih dicurigai oleh lingkungannya. Meski berbeda secara penampilan, mereka bersaudara. Jika isu rasial berkembang di geng rumahnya, kira-kira apa yang akan mereka jelaskan ya? Kisah selanjutnya datang dari dalam negeri. Trenda Mustika dan Treni Fitriana adalah dua perempuan yang bersaudara kembar.
Lahir di Ambon, namun terpaksa ibunya memisahkannya atas saran dari seseorang karena pernah ada kasus kakak dari bapak kembar ini meninggal saat melahirkan anak kembar. Treni pun diasuh oleh tetangga kampungnya. Namun karena terjadi kerusuhan Ambon, perpisahan jarak yang jauh pun terjadi. Setelah kembali ke Tasikmalaya, keluarga berupaya mencari jejak Treni tapi gagal. Alhasil, mereka hanya memiliki Trena dan saudara-saudaranya yang lain. Treni pun tumbuh puluhan tahun tanpa mengetahui seluk-beluknya dengan jelas. Hingga akhirnya, seorang tetangga memberitahu Trena tentang sebuah video TikTok yang memperlihatkan wajah mirip dengannya. Ia pun segera ngechat Treni, dan terjadilah komunikasi. Hingga akhirnya, Treni menanyakan perihal kejadian itu kepada pengasuh yang selama ini ia anggap orang tua kandungnya. Dan mereka akhirnya menceritakan semuanya. Komunikasi di antara saudara kembar ini pun semakin intens. Dan pada bulan Oktober 2020, mereka akhirnya bertemu secara langsung. Bahkan, mereka tanpa disengaja sama-sama mengenakan hijab. Kisahnya itu Treni juga tuangkan di akun YouTube-nya dari pertama kakak kembarnya menghubunginya lewat TikTok. Wah, seperti cerita di film-film ya. Dan kamu bisa bayangkan gimana jika kamu dikelilingi keluarga besar yang kembar. Itulah yang terjadi dengan dua pria saudara kembar identik. Istri John melahirkan dua anak kembar di persalinan pertama dan kedua. Jadi, mereka memiliki sepasang anak kembar. Sedangkan Dave memiliki anak sulung perempuan. Dan persalinan istrinya yang kedua melahirkan dua anak kembar. Semuanya adalah anak laki-laki yang lucu. Beneran menjadi keluarga besar dalam sekejap ya. Dan jika reuni nanti, di saat anak-anak mereka dewasa, pasti akan jadi lebih seru dan hangat. Meski membesarkan mereka cukup merepotkan, tapi juga menjadi sebuah berkah. Wah, sungguh hangat ya kisah mereka. Yang punya saudara kembar, komen yuk. Dan ajakin kembaranmu reply komen kamu. Biar makin seru konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya.